Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang chapter 2 yaitu The CPA Profession dan chapter 3 yaitu Audit Reports. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arneta Wirama Firanti dengan NIM 2019 310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017 310365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Jamia dengan nomor NIM 2019 310171. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Kenita dengan NIM 2019 310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019 310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntiasari Artamevia, NIM 2019 310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Putri Maulidia dengan NIM 2019 310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Nafisa dengan NIM 2019 310453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lili Patricia Budiono dengan NIM 2019 310748. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang The CPA Profession. Audit merupakan peran penting dalam masyarakat. Perusahaan audit memberikan layanan tambahan yang bernilai tambah kepada klien mereka. Profesional audit di semua tingkat pengalaman berperan sebagai penasihat yang berharga bagi klien mereka. Yang pertama ada Certified Public Accounting Firms atau perusahaan akuntansi publik yang bersertifikat. Audit atas semua penggunaan laporan keuangan umum di Amerika Serikat dilakukan oleh kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik juga menyediakan banyak layanan lainnya untuk klien mereka, seperti pajak dan layanan konsultasi. Diperkirakan terdapat lebih dari 85.000 perusahaan CPA ada di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki perkiraan antara 1 orang hingga lebih dari 50.000 mitra dan staf. Lalu pada tabel 2.1 ini menunjukkan pendapatan dan data lainnya untuk beberapa kantor akuntan terbesar di Amerika Serikat. Terdapat 3 kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan firma CPA: firma internasional Big Four, firma nasional ataupun regional, dan firma lokal. Yang pertama, perusahaan internasional Big Four. Mereka adalah perusahaan CPA terbesar di Amerika Serikat, dan keempat firma ini memiliki kantor di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Big Four mengaudit hampir semua perusahaan terbesar baik di Amerika Serikat maupun seluruh dunia, dan banyak juga perusahaan kecil lainnya. Yang kedua, perusahaan nasional atau regional. Terdapat 6 perusahaan nasional atau regional terbesar yang tercantum pada tabel 2.1. Perusahaan nasional atau regional melakukan layanan yang sama seperti perusahaan Big Four dan bersaing langsung dengan mereka untuk mendapatkan klien. Banyak dari perusahaan ini berafiliasi dengan perusahaan di negara lain, dan karena itu mereka memiliki kemampuan internasional. Dan yang ketiga, perusahaan lokal. Beberapa perusahaan lokal ini hanya memiliki 1 kantor dan melayani klien terutama dalam jarak berkomunikasi sementara atau singkat, dan beberapa perusahaan yang lainnya mungkin memiliki beberapa kantor. Sebagian besar perusahaan CPA lokal kecil ini memiliki kurang dari 25 profesional dalam satu perusahaan. Mereka melakukan audit dan layanan terutama untuk bisnis kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa dari mereka memiliki 1 atau 2 klien yang memiliki kepemilikan publik. Banyak perusahaan lokal kecil tidak melakukan audit atau mengutamakan memberikan layanan akuntansi dan pajak kepada klien mereka. Baik, selanjutnya apa saja kegiatan kantor KAP atau CPA? KAP menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan jasa assurance. Layanan tambahan yang biasanya disediakan oleh kantor akuntan publik termasuk layanan akuntansi dan pembukuan, layanan pajak, dan layanan konsultasi manajemen dan penasihat risiko. Kantor akuntan publik terus mengembangkan produk dan layanan baru, seperti perencanaan keuangan, penilaian bisnis, akuntansi forensik, dan layanan konsultasi teknologi informasi. Yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi terbatas bergantung kepada perusahaan KAP untuk menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa klien kecil ini kekurangan profesional atau keahlian untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memelihara catatan akuntansi mereka sendiri. Maka dari itu, kantor akuntan publik melakukan berbagai layanan akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dan yang kedua, layanan pajak. Kantor akuntan publik menyiapkan pengembalian pajak perusahaan dan individu untuk klien audit dan non-audit. Hampir setiap perusahaan KAP melakukan layanan pajak yang mungkin termasuk pajak properti, pajak hadiah, perencanaan pajak, dan aspek lain dari layanan pajak. Bagi banyak perusahaan kecil, layanan semacam itu jauh lebih penting bagi praktik mereka daripada audit, karena sebagai besar mereka pendapatan mereka mungkin dihasilkan dari pelayanan pajak.
Dan yang ketiga ada layanan konsultasi manajemen dan konsultasi risiko. Sebagian besar perusahaan KAP menyediakan layanan tertentu yang memungkinkan klien mereka untuk mengoperasikan bisnis mereka secara lebih efektif. Layanan ini berkisar dari saran sederhana untuk meningkatkan sistem akuntansi klien hingga saran dalam manajemen risiko, kontrol internal, teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, dan konsultasi manfaat aktuaria. Sejumlah organisasi melakukan outsourcing atau co-source fungsi audit internal mereka ke kantor akuntan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan CPA. Perusahaan CPA bervariasi dalam sifat dan berbagai layanan yang ditawarkan, yang mempengaruhi organisasi dan struktur organisasi dalam perusahaan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi dalam semua perusahaan. Yang pertama, ada kebutuhan akan kemandirian dari klien. Dalam independensi memungkinkan auditor untuk tetap tidak memihak dan menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, ada pentingnya struktur dan mendorong kompetensi. Kompetensi ini memungkinkan auditor untuk melakukan audit dan melakukan jasa lain secara efisien dan efektif. Yang ketiga, ada meningkatnya risiko litigasi yang dihadapi oleh auditor. Perusahaan audit terus mengalami peningkatan biaya terkait litigasi. Ada beberapa struktur organisasi yang memberikan tingkat perlindungan kepada anggota perusahaan secara individu. Terdapat 6 struktur yang ada dalam perusahaan CPA. Yang pertama ada kepemilikan. Kepemilikan ini hanya perusahaan dengan satu pemilik yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Secara tradisional, semua perusahaan satu pemilik diorganisir sebagai kepemilikan, tetapi sebagian besar telah berubah menjadi bentuk organisasi dengan tanggung jawab yang lebih terbatas karena risiko litigasi. Yang kedua ada kemitraan umum. Bentuk organisasi ini sebenarnya sama dengan kepemilikan, kecuali hal itu berlaku untuk beberapa pemilik. Struktur organisasi ini juga menjadi kurang populer karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan beberapa perlindungan kewajiban hukum menjadi disahkan di bawah undang-undang negara bagian. Yang ketiga ada perusahaan umum. Keuntungan dari korporasi adalah bahwa pemegang saham bertanggung jawab hanya sejauh investasi mereka di korporasi. Sebagian besar perusahaan CPA tidak berorganisasi sebagai perusahaan umum karena mereka dilarang oleh hukum untuk melakukan di sebagian besar negara bagian. Yang keempat ada perusahaan profesional atau Professional Corporation atau PC. PC ini menyediakan layanan profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Yang kelima ada perseroan terbatas. Sebuah perseroan terbatas atau Limited Liability Company LLC menggabungkan atribut yang paling menguntungkan dari sebuah perusahaan umum dan kemitraan umum. LLC biasanya terstruktur dan dikenai pajak seperti kemitraan umum, tetapi pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi terbatas yang serupa dengan perusahaan umum. Yang keenam ada kemitraan perseroan terbatas atau Limited Liability Partnership LLP, yaitu dimiliki oleh satu atau lebih mitra. Struktur dan dikenai pajak seperti kemitraan umum, tetapi perlindungan bertanggung jawab pribadi dari LLP kurang dari perusahaan umum atau LLC. Mitra LLP secara pribadi bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban kemitraan, tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain di bawah pengawasan mereka. Hierarki antipikal kantor perusahaan BPA. Hierarki organisasi di perusahaan CPA yang khas mencakup mitra atau pemegang saham, manajer, supervisor, senior, atau auditor yang bertanggung jawab, dan asisten. Sifat hierarki perusahaan CPA membantu meningkatkan kompetensi individu pada setiap tingkat audit, mengawasi dan meninjau pekerjaan orang lain pada tingkat yang tepat di bawah mereka dalam struktur organisasi. Asisten staf baru juga diawasi langsung oleh auditor senior atau penanggung jawab. Pekerjaan asisten staf kemudian ditinjau oleh penanggung jawab serta oleh manajer dan mitra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sarbanes-Oxley Act and Public Company Accounting Oversight Code. Sarbanes-Oxley Act menetapkan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB ditunjuk dan diawasi oleh SEC. PCAOB memberikan pengawasan bagi auditor perusahaan publik, menetapkan standar audit, pengesahan dan kontrol kualitas untuk audit perusahaan publik, dan melakukan inspeksi atas perikatan audit serta pengendalian kualitas di perusahaan audit yang melakukan audit tersebut. PCAOB melakukan inspeksi terhadap kantor akuntan terdaftar untuk menilai kepatuhan mereka terhadap aturan PCAOB dan SEC, standar profesional, dan kebijakan kontrol kualitas masing-masing perusahaan. PCAOB ini mewajibkan inspeksi tahunan terhadap kantor akuntan yang mengaudit lebih dari 100 emiten atau perusahaan publik, dan inspeksi terhadap firma terdaftar lainnya setidaknya sekali setiap 3 tahun.
Selanjutnya tentang Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa. Komisi Sekuritas dan Bursa atau disingkat dengan SEC adalah sebuah lembaga pemerintah federal yang membantu dalam menyediakan investor dengan informasi yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi. Komisi memeriksa laporan ini untuk kelengkapan dan kecukupan sebelum mengizinkan perusahaan untuk menjual sekuritasnya melalui bursa efek. Terdapat bagian yang menarik bagi auditor adalah beberapa laporan spesifik yang tunduk pada ketentuan pelaporan dari tindakan sekuritas. Yang paling penting diantaranya yaitu terdapat formulir S1, formulir yang berlaku untuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan harus dilengkapi dan didaftarkan ke SEC ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan sekuritas baru kepada publik. Formulir S1 adalah formulir umum yang digunakan ketika tidak ada formulir yang ditentukan secara khusus. Misalnya, formulir S11 adalah untuk pendaftaran sekuritas perusahaan real estate tertentu. Selanjutnya terdapat formulir 8K. Laporan ini diajukan untuk melaporkan peristiwa penting yang menarik minat investor publik. Peristiwa tersebut termasuk akuisisi dan penjualan anak perusahaan, perubahan pejabat atau direktur, penambahan lini produk baru atau perubahan auditor. Selanjutnya terdapat formulir 10K. Laporan ini harus diajukan setiap tahun dalam waktu 60 hingga 90 hari setelah penutupan setiap tahun fiskal, tergantung pada ukuran perusahaan. Informasi keuangan terperinci yang luas, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, dimuat dalam laporan ini. Selanjutnya terdapat formulir 10Q. Laporan ini harus diajukan setiap 3 bulan untuk semua perusahaan publik. Ini berisi informasi keuangan tertentu dan memerlukan tinjauan auditor atas laporan keuangan sebelum diajukan ke komisi. Selanjutnya saya akan membahas tentang American Institute of Certified Public Accountants AICPA atau dalam bahasa Indonesia yaitu Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika. CPA dilisensikan oleh negara tempat mereka berpraktik, tetapi pengaruh signifikan terhadap CPA diberikan oleh organisasi profesional nasional mereka, yaitu Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika. Keanggotaan AICPA bersifat sukarela, jadi tidak semua CPA bergabung. Fungsi utama yang dilakukan oleh AICPA adalah menetapkan persyaratan profesional untuk CPA, melakukan penelitian, dan menerbitkan materi tentang berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan akuntansi, audit, atestasi, dan jasa jaminan, jasa konsultasi manajemen, dan pajak. Selain itu, AICPA juga melakukan banyak fungsi pendidikan dan fungsi lainnya untuk CPA. AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota dan praktisi CPA lainnya, yaitu yang pertama standar audit. Auditing Standard Board atau ASB dari AICPA bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang masalah audit di Amerika Serikat untuk semua entitas selain perusahaan publik dan broker-dealer yang terdaftar di SEC. Yang kedua, standar komunikasi dan review. Komite Jasa Akuntansi dan Peninjauan bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tanggung jawab CPA ketika CPA dikaitkan dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang tidak diaudit. Mereka disebut pernyataan standar akuntansi dan layanan review, dan mereka memberikan panduan untuk melakukan persiapan, komunikasi, dan layanan review. Yang ketiga yaitu standar pengesahan. Pernyataan tentang standar untuk perikatan atestasi adalah standar yang dapat digunakan untuk memberikan asuransi atas informasi non keuangan dan juga digunakan untuk mengembangkan standar untuk jasa atestasi tertentu. Yang keempat, kode perilaku profesional. Komite Eksekutif Etika Profesional AICPA menetapkan aturan perilaku yang harus dipenuhi oleh CPA. Aturan dan hubungannya adalah dengan perilaku etis. Selanjutnya, standar audit internasional dan Amerika. Standar audit memberikan persyaratan dan penerapan serta materi penjelasan lainnya untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam audit atas laporan keuangan historis, termasuk pertimbangan kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. 3 set utama standar audit adalah standar internasional tentang audit, standar audit AICPA untuk entitas selain perusahaan publik, dan standar audit PCAOB. Yang pertama, standar internasional tentang audit atau ISA. Standar internasional tentang audit dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau IAASB dari International Federation of Accountants atau IFAC. ISA tidak mengesampingkan peraturan suatu negara yang mengatur audit informasi keuangan atau informasi lainnya, karena peraturan masing-masing negara umumnya mengatur praktik audit. Peraturan ini dapat berupa undang-undang atau pernyataan pemerintah yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau profesional. Sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, berdasarkan standar audit pada ISA yang dimodifikasi dengan lingkungan peraturan dan persyaratan undang-undang masing-masing negara.
Dewan Standar Audit di Amerika Serikat telah merevisi standar auditnya agar menyatu dengan standar internasional. Akibatnya, standar Amerika Serikat sebagian besar konsisten dengan standar internasional, kecuali untuk persyaratan tertentu yang mencerminkan karakteristik unik dari lingkungan Amerika Serikat, seperti persyaratan hukum dan peraturan. Yang kedua, standar audit AICPA. Standar audit untuk perusahaan swasta dan entitas lain di Amerika Serikat ditetapkan oleh Dewan Standar Audit atau ASB dari AICPA. Standar ini disebut sebagai pernyataan standar audit atau SAS. Karena ASB telah menyelaraskan agendanya dengan IASB, standar audit AICPA mirip dengan ISA, meskipun ada beberapa perbedaan. Saat mengembangkan SAS baru, ASB menggunakan ISA sebagai standar dasar, dan kemudian memodifikasi standar dasar itu hanya jika modifikasi sesuai untuk lingkungan Amerika Serikat. Standar audit AICPA juga disebut sebagai standar audit yang berlaku umum di Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga, standar audit PCAUB. Pada awalnya, PCAUB mengadopsi standar audit yang ada yang ditetapkan oleh ASB sebagai standar audit interim. Selain itu, PCAUB mempertimbangkan standar baru. Akibatnya, standar audit untuk perusahaan publik dan swasta Amerika Serikat sebagian besar serupa. Standar yang dikeluarkan oleh PCAUB hanya berlaku untuk audit perusahaan publik Amerika Serikat dan pendaftar SEC lainnya, termasuk pialang dan dealer, dan disebut sebagai standar Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat dalam laporan audit perusahaan publik. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai Organization of US Auditing Standard atau organisasi standar audit kami. Tujuan audit yaitu untuk memberikan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit dilakukan berdasarkan premis bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang telah dipilih oleh manajemen. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam audit. Yang pertama yaitu kompetensi dan kemampuan yang sesuai. Auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai untuk melaksanakan audit. Kasus pengadilan dengan jelas menunjukkan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri yang melibatkan klien mereka. Dalam setiap kasus yang dimana CPA atau asisten CPA tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan, kewajiban profesional ada untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Menyarankan orang lain yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan atau menolak penugasan. Selanjutnya yang kedua yaitu mematuhi etika yang relevan. SCPA, kode perilaku profesional, menguraikan persyaratan etika untuk CPA yang berpraktik di kantor akuntan atau bekerja di organisasi sebagai bagian dari manajemen. Kode dan standar audit menekankan penuhnya independensi dalam perikatan audit. Yang paling penting adalah persyaratan bagi perusahaan CPA untuk mengikuti beberapa praktik untuk meningkatkan kemungkinan independensi semua personel. Misalnya yaitu ada prosedur yang ditetapkan untuk audit yang lebih besar ketika ada perselisihan antara manajemen dan audit. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai Organization of US Auditing Standard atau organisasi standar audit kami. Tujuan audit yaitu untuk memberikan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit dilakukan berdasarkan premis bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang telah dipilih oleh manajemen. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam audit. Perencanaan dan pengawasan yang memadai. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan audit secara memadai. Pengawasan sangat penting dalam audit karena audit dilakukan sebagian besar oleh anggota yang kurang berpengalaman. Selanjutnya yaitu terapkan dan tentukan materialitas. Auditor adalah di mana diperiksa apakah laporan keuangan mengandung salah saji material. Auditor bertanggung jawab menetapkan atau menerapkan apakah tingkat materialistis sesuai selama audit. Selanjutnya yaitu menilai risiko kesalahan penyajian material. Untuk membentuk auditor yang memadai, auditor bertanggung jawab untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji material. Kemudian melakukan prosedur audit atas lanjutan apa yang harus dilakukan sebagai risiko. Untuk itu, auditor harus memahami tentang bisnis dan industri klien. Bukti yang cukup dan tepat auditor, di mana auditor bertanggung jawab untuk membuktikan laporan keuangan yang diselidiki. Bukti audit yang cukup atau tepat untuk menyelidiki apakah ada salah saji material dengan merancang atau menerapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko apa yang harus diambil. Keadaan tertentu memerlukan pertimbangan yang profesional.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor memenuhi tanggung jawab profesionalnya pada klien. Sistem pengendalian mutu harus mencakup kebijakan dan prosedur yang membahas 6 elemen, yaitu yang pertama ada tanggung jawab kepemimpinan untuk kualitas dalam perusahaan. KAP harus mempromosikan budaya bahwa kualitas sangat penting dalam melaksanakan penugasan dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendukung budaya tersebut. Contohnya seperti program pelatihan untuk memperkuat kualitas kerja dan kerjasama. Yang kedua ada manajemen kepegawaian atau etika yang relevan, yaitu harus melaksanakan semua tanggung jawab secara profesional agar dapat menjaga integritas dan objektivitas. Kemudian yang ketiga ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko bergaul dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga hanya boleh melakukan perikatan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kemudian yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM. Kemudian yang kelima yaitu ada kinerja keterlibatan. Kebijakan dan prosedur harus ada untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh personel perikatan memenuhi standar profesional yang berlaku, persyaratan hukum dan peraturan, dan standar kualitas KAP. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemantauan. Kebijakan dan prosedur harus ada untuk memastikan bahwa elemen kendali mutu lainnya diterapkan secara efektif. Kemudian ada peer review, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh akuntan publik atas ketaatan ke KAP pada sistem pengendalian mutu KAP itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang chapter 3 yaitu laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit. Penyusunan laporan audit harus didasarkan pada 4 standar pelaporan yang ada, pada standar auditing berlaku umum atau GAAS, dan harus ada keseragaman laporan untuk menghindari kerancuan. Terdapat 8 bagian utama laporan audit, yaitu yang pertama ada judul laporan. Standar auditing mengharuskan laporan diberikan judul, dan judul menyertakan kata tegas. Secara judul harus ada kata tegas, menyampaikan kepada pengguna bahwa audit tidak bias dalam semua aspek. Kemudian yang kedua adalah alamat laporan audit. Laporan biasanya ditujukan kepada mereka untuk laporan tersebut dibuat, termasuk perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi. Sudah menjadi kebiasaan untuk menyampaikan laporan kepada dewan direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan bahwa audit independen dari perusahaan. Yang ketiga ada paragraf pengantar. Paragraf pertama laporan tersebut menunjukkan bahwa KAP telah melakukan audit yang membedakan laporan tersebut dari laporan kompilasi atau review. Paragraf pertama juga mencantumkan laporan keuangan yang diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan, serta tanggal neraca dan periode akuntansi yang tercakup dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang keempat, ada tanggung jawab manajemen. Laporan harus menyertakan judul dan paragraf yang menjelaskan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Tanggung jawab ini termasuk memilih prinsip akuntansi yang tepat dan memelihara pengendalian internal atas keuangan. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab auditor. Bagian ini harus menyertakan judul tanggung jawab auditor, diikuti dengan 3 paragraf yang menjelaskan tanggung jawab auditor. Paragraf pertama menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf kedua menjelaskan ruang lingkup audit dan akumulasi bukti tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung opini auditor. Kemudian yang keenam ada paragraf opini. Paragraf opini dinyatakan sebagai opini, bukan sebagai pernyataan fakta mutlak atau jaminan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kesimpulan didasarkan pada pertimbangan profesional. Yang ketujuh yaitu ada tanda tangan dan alamat CPA frame. Tanda tangan tersebut mengidentifikasikan KAP atau praktisi yang melakukan audit. Biasanya, nama perusahaan digunakan karena seluruh CPA perusahaan memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Kota dan negara bagian dari perusahaan audit juga harus ditujukan. Kemudian yang terakhir ada tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk laporan adalah tanggal di mana auditor menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Tanggal ini penting bagi pengguna
karena menunjukkan hari terakhir tanggung jawab auditor yang menelaah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kondisi untuk laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Laporan ini bisa diterbitkan jika beberapa hal telah dipenuhi, misalnya 1. Semua laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan keuangan ekuitas, laporan arus kas, dan semua yang mencakup pada laporan keuangan. 2. Bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan setelah auditor telah melakukan perikatan untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan secara standar auditing. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal, termasuk masuk ke dalam prinsip akuntansi. 4. Yaitu tidak ada keadaan yang menambahkan penambahan paragraf atau opini kata-kata lainnya. Opini standar tanpa modifikasi disebut juga opini bersih karena tidak ada kata-kata atau penambahan lainnya. Laporan audit standar tanpa modifikasian adalah laporan opini audit yang paling umum dan dikenal. Selanjutnya yaitu ada laporan pengendalian internal atas keuangan pelaporan di bawah standar audit PCAOB. Ada 2 laporan audit yang signifikan untuk perusahaan publik. Yang pertama yaitu ada laporan audit standar tanpa pengecualian berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua yaitu auditor dari perusahaan publik yang lebih besar juga harus mengeluarkan pendapatan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk perusahaan publik yang mencakup 3 paragraf. Selanjutnya, laporan audit opini tidak dimodifikasi dengan penekanan pada paragraf penjelasan atau kata-kata laporan yang tidak standar. Laporan audit opini yang tidak dimodifikasi dengan paragraf penekanan atau kata-kata laporan yang tidak standar memenuhi kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi, auditor percaya bahwa penting untuk menarik perhatian pembaca pada hal-hal tertentu, atau auditor harus memberikan informasi tambahan. Dalam laporan yang memenuhi syarat, tidak sesuai, atau tidak memberikan tanggung jawab, auditor tidak dapat melakukan audit yang memuaskan. Tidak puas bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau tidak independen. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penekanan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit opini standar tanpa modifikasi di bawah standar audit AICPA dan PCAOB. Penyebab pertama yaitu kurangnya penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara konsisten. Auditor harus dapat membedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi. Berikut adalah contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan oleh karena itu memerlukan paragraf penjelasan jika material. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan penilaian dari FIFO ke LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelapor, seperti dimasukkannya perusahaan tambahan dalam laporan keuangan tahunan. Dan yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip dengan mengubah dari prinsip akuntansi yang tidak dapat diterima secara umum menjadi prinsip yang dapat diterima secara umum, termasuk koreksi kesalahan yang dihasilkan. Selanjutnya, perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi dan oleh karena itu tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan estimasi, seperti penurunan umur aset untuk tujuan penyusutan. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip, seperti kesalahan matematika tahun sebelumnya. Yang ketiga, variasi format dan penyajian informasi keuangan. Dan yang keempat, perubahan karena transaksi atau peristiwa yang secara substansial berbeda, seperti usaha baru dalam penelitian dan pengembangan atau penjualan anak perusahaan. Penyebab yang kedua adalah keraguan substansial tentang keberlangsungan usaha. Meskipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis, auditor memiliki tanggung jawab berdasarkan standar audit untuk mengevaluasi apakah perusahaan kemungkinan akan melanjutkan kelangsungan usahanya. Adanya satu atau lebih faktor berikut menyebabkan ketidakpastian tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, yaitu yang pertama, kerugian operasi berulang yang signifikan atau kekurangan modal kerja. Yang kedua, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Yang ketiga, kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi, banjir, atau kesulitan tenaga kerja yang tidak biasa. Dan yang keempat, proses hukum, undang-undang, atau hal serupa yang telah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. Penyebab yang ketiga yaitu auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang diumumkan. Kode etik profesional AICPA menyatakan bahwa dalam situasi yang tidak biasa, penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Namun, untuk membenarkan opini dan modifikasi, auditor harus puas dan harus menyatakan dan menjelaskan dalam paragraf atau paragraf terpisah dalam laporan audit bahwa berpegang pada prinsip tersebut akan menghasilkan hasil yang menyesatkan dalam situasi tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Yang pertama, penekanan pada hal-hal lain. Dalam keadaan tertentu, CPA mungkin ingin menekankan hal-hal tertentu mengenai laporan keuangan, meskipun ia bermaksud untuk menyatakan pendapat tanpa memodifikasi. Biasanya, informasi penjelasan tersebut harus dimasukkan dalam paragraf terpisah dalam laporan. Contoh, informasi penjelasan yang dapat dilaporkan oleh auditor sebagai penekanan suatu masalah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, adanya transaksi pihak berelasi yang material, dan yang kedua, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, uraian hal-hal akuntansi yang mempengaruhi daya banding laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang keempat, ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki seperti litigasi yang sangat penting atau tindakan pengaturan. Dan yang kelima, bencana besar yang telah atau terus berdampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Selanjutnya, laporan yang melibatkan auditor lain. CPA sering mengandalkan perusahaan CPA yang berbeda untuk melakukan kegiatan dari audit ketika klien memiliki operasi yang luas. Auditor utama yang mengeluarkan opini atas laporan keuangan disebut auditor utama di bawah standar audit (PCAOB) dan mitra keterlibatan kelompok di bawah standar audit AICPA. Auditor lain yang melakukan pekerjaan atas informasi keuangan suatu komponen disebut auditor komponen di bawah standar audit AICPA. Kami mengungkapkan terminologi PCAOB untuk merujuk tanggung jawab auditor yang berbeda. Ketika CPA bergantung pada perusahaan CPA yang berbeda untuk melakukan kegiatan dari audit, perusahaan CPA utama memiliki 3 alternatif. Yang pertama, tidak membuat referensi dalam laporan audit. Ketika tidak ada referensi yang dibuat untuk auditor, opini standar tanpa modifikasi diberikan kecuali keadaan lain mengharuskan penyimpangan. Pendekatan ini biasanya diikuti ketika auditor lain mengaudit bagian laporan yang tidak material. Auditor lain tersebut dikenal baik atau diawasi secara ketat oleh auditor utama, atau auditor utama telah menelaah secara menyeluruh pekerjaan auditor lain tersebut. Auditor lain masih bertanggung jawab atas laporan dan pekerjaan sendiri jika terutama tuntutan hukum atau tindakan SIC. Dan yang kedua, buat referensi dalam laporan. Jenis laporan ini disebut pendapat atau laporan bersama. Laporan audit opini tanpa modifikasi bersama adalah tepat ketika porsi laporan keuangan yang diaudit oleh CPA lain adalah material dalam hubungan dengan keseluruhan. Yang ketiga, memenuhi pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan tergantung pada materialitas. Diperlukan jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab apapun atas pekerjaan auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan bahwa kualifikasi diperlukan dalam laporan keseluruhan jika auditor lain memenuhi syarat bagian auditnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, modifikasi opini dalam laporan audit. Modifikasi opini dalam laporan audit penting bagi auditor dan pembaca laporan audit untuk memahami keadaan ketika pendapat tanpa modifikasian dalam laporan audit tidak sesuai dengan jenis laporan audit yang dikeluarkan dalam setiap keadaan. 3 kondisi yang memerlukan modifikasi opini yaitu 1. Lingkup audit telah dibatasi atau scope limitation. Ketika auditor belum mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan apakah laporan dinyatakan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang tepat, terdapat batasan ruang lingkup. Ada 2 penyebab utama pembatasan ruang lingkup, yaitu pembatasan yang diberlakukan oleh klien dan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali klien atau auditor. Yang kedua yaitu laporan keuangan belum disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya, jika klien bersikeras menggunakan biaya penggantian untuk aset tetap atau nilai persediaan pada harga jual daripada biaya historis seperti yang disyaratkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyimpangan dari laporan audit opini yang tidak dimodifikasi diperlukan. Yang ketiga yaitu auditor tidak independen. Independensi biasanya ditentukan oleh AICPA, Kode Perilaku Profesional. Menurut ketiga kondisi yang saya sebutkan, ada 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan, yaitu 1. Qualified Opinion, atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup audit atau kegagalan untuk mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini dapat digunakan hanya jika auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua yaitu adverse opinion atau pendapatan tidak wajar. Laporan digunakan hanya jika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan salah saji atau menyesatkan secara material, bahwa mereka tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan GAAP. Laporan pendapatan tidak wajar dapat timbul hanya jika auditor memiliki pengetahuan setelah investigasi yang memadai tentang tidak adanya kesesuaian. Yang ketiga yaitu disclaimer of opinion atau menolak memberikan pendapat. Laporan diterbitkan ketika auditor telah tidak dapat memuaskan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan
telah disajikan secara wajar. Keharusan untuk tidak memberikan pendapat dapat timbul karena batasan parah pada ruang lingkup audit atau hubungan tidak independen di bawah AICPA Kode Perilaku Profesional. Selanjutnya tentang materiality atau materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk serangkaian keadaan tertentu. Dalam menerapkan definisi ini, 3 tingkatan materialitas digunakan untuk menentukan jenis opini yang akan diterbitkan. Seperti jumlahnya tidak material. Ketika salah saji dalam laporan keuangan ada tetapi tidak mungkin mempengaruhi keputusan pengguna yang wajar, itu dianggap tidak material karena opini yang tidak dimodifikasi adalah tepat. Sebagai contoh, manajemen mencatat asuransi dibayar di muka sebagai aset pada tahun sebelumnya dan memutuskan untuk membebankannya pada tahun berjalan untuk mempengaruhi biaya pencatatan. Selanjutnya, jumlahnya material tetapi tidak menutupi laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi tingkat materialitas kedua terjadi ketika salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pengguna, tetapi laporan keseluruhan masih disajikan secara wajar dan bermanfaat. Misalnya, pengetahuan tentang salah saji yang besar dalam aset tetap dapat mempengaruhi kesediaan pengguna untuk meminjamkan uang kepada perusahaan jika aset tersebut adalah agunan. Salah saji persediaan tidak berarti bahwa kas piutang dan elemen lain dari laporan keuangan atau laporan keuangan secara keseluruhan secara material tidak benar. Selanjutnya, jumlah begitu material atau begitu meluas sehingga keseluruhan kewajaran pernyataan dipertanyakan. Jadi tingkat materialitas tertinggi terjadi ketika pengguna cenderung membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti contoh, jika persediaan merupakan saldo terbesar dalam laporan keuangan, salah saji yang besar mungkin akan sangat material sehingga laporan auditor harus menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dianggap disajikan secara wajar. Ketika tingkat materialitas tertinggi ada, auditor harus mengeluarkan pendapat tidak, memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar tergantung pada kondisi yang ada. Selanjutnya tentang keputusan materialitas. Adapun keputusan materialitas kondisi non-GAAP. Ketika klien gagal mengikuti GAAP, laporan audit akan berisi opini tentang modifikasian, opini wajar dengan pengecualian saja atau opini tidak wajar tergantung pada materialitas penyimpangan. Beberapa aspek materialitas harus dipertimbangkan. Selanjutnya, jumlah dolar dibandingkan dengan tolak ukur. Perhatian utama dalam mengukur materialitas ketika klien gagal mengikuti GAAP biasanya merupakan salah saji total dolar dalam akun yang terlibat dibandingkan dengan beberapa tolak ukur atau basis. Salah saji $10.000 mungkin material untuk perusahaan kecil tapi tidak untuk perusahaan yang lebih besar, karena salah saji harus dibandingkan dengan beberapa dasar pengukuran sebelum keputusan dapat dibuat tentang materialitas dari kegagalan mengikuti GAAP. Basis umum yang termasuk yaitu laba bersih, total aset, aset lancar, dan modal kerja. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa auditor yakin terdapat pernyataan yang berlebih sebesar $100.000 atas persediaan karena kegagalan klien untuk mengikuti GAAP, dan juga diasumsikan persediaan tercatat $1 juta, aset lancar $3 juta, dan laba bersih sebelum pajak $2 juta. Dalam hal ini, auditor harus mengevaluasi materialitas dari salah saji persediaan sebesar 10%, aset lancar sebesar 3,3%, dan laba bersih sebelum pajak sebesar 5%. Pernyataan tidak ada kesesuaian dengan GAAP. Ketika auditor mengetahui bahwa laporan keuangan mungkin menyesatkan karena tidak disusun sesuai dengan GAAP, dan klien tidak mampu atau tidak mau mengoreksi salah saji, dia harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas laporan keuangan. Ketika jumlahnya sangat material atau meresap sehingga diperlukan opini tidak wajar, ruang lingkupnya masih tidak terbatas, dan paragraf kualifikasi dapat tetap sama. Ketika klien gagal untuk memasukkan informasi yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan dalam tubuh laporan atau dalam catatan kaki terkait, adalah tanggung jawab auditor untuk menyajikan informasi dalam laporan audit dan untuk menerbitkan laporan yang memenuhi syarat atau merugikan pendapat. Ketika klien gagal untuk memasukkan informasi yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan dalam tubuh laporan atau dalam catatan kaki terkait, adalah tanggung jawab auditor untuk menyajikan informasi dalam laporan audit dan untuk menerbitkan laporan yang memenuhi syarat atau merugikan. Berikutnya, discussion of conditions requiring a modification of opinion. Ada 2 kategori utama pembatasan ruang lingkup. Yang pertama, disebabkan oleh klien, dan yang kedua, disebabkan oleh kondisi di luar kendali klien atau auditor. Jika terdapat pembatasan ruang lingkup, tanggapan yang tepat adalah menerbitkan laporan dengan opini tanpa modifikasi
laporan dengan kualifikasi ruang lingkup dan opini, atau laporan dengan pernyataan tidak memberikan opini, tergantung dengan materialitasnya. Yang pertama, untuk pembatasan yang dikenakan klien, auditor harus memperhatikan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah penemuan informasi yang salah saji. Dalam kasus seperti ini, standar audit PCAOB mendorong penolakan memberikan pendapat, sedangkan standar audit AICPA sebenarnya mensyaratkan penolakan pendapat atau penarikan dari perikatan jika auditor tidak dapat melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Alasan pembatasan ruang lingkup yang dikenakan klien mungkin karena keinginan untuk menghemat biaya audit dan dalam kasus konfirmasi piutang untuk mencegah kemungkinan konflik antara klien dan pelanggan ketika jumlahnya berbeda. Yang kedua, kasus paling umum di mana kondisi di luar kendali klien dan auditor menyebabkan pembatasan ruang lingkup adalah ketika auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang dia anggap diinginkan tetapi dapat puas dengan prosedur alternatif bahwa informasi yang diverifikasi dinyatakan secara wajar. Laporan opini standar tanpa modifikasi adalah yang tepat. Jika prosedur alternatif tidak dapat dilakukan, ruang lingkup dan pendapat dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat diperlukan tergantung dengan materialitasnya. Selanjutnya ada keterukuran. Jumlah dolar dari beberapa salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Misalnya, keengganan klien untuk mengungkapkan tuntutan hukum yang ada atau akuisisi perusahaan baru setelah tanggal neraca sulit jika bukan tidak mungkin diukur dalam jumlah dolar. Pertanyaan materialitas yang harus dievaluasi oleh auditor dalam situasi seperti itu adalah efek pada pengguna laporan atas kegagalan pengungkapan. Selanjutnya, sifat barang. Keputusan pengguna juga dapat dipengaruhi oleh jenis salah saji. Berikut ini dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan oleh karena itu pendapat auditor dengan cara yang berbeda dari kebanyakan salah saji. Yang pertama, transaksi adalah ilegal atau penipuan. Kedua, suatu pos dapat secara material mempengaruhi beberapa periode masa depan, meskipun tidak material jika hanya periode saat ini yang dipertimbangkan. Yang ketiga, suatu item memiliki efek psikologis. Yang keempat, suatu item mungkin penting dalam hal kemungkinan konsekuensi yang timbul dari kewajiban kontraktual. Berikutnya, keputusan materialitas, keterbatasan cakupan kondisi. Ketika ada batasan ruang lingkup dalam suatu audit, laporan audit akan menjadi laporan opini standar tanpa modifikasi, laporan dengan ruang lingkup dan opini dengan pengecualian, atau laporan disclaimer, tergantung pada materialitas batasan ruang lingkup. Auditor akan mempertimbangkan 3 faktor yang sama yang termasuk dalam diskusi sebelumnya tentang keputusan materialitas untuk kegagalan mengikuti GAAP. Tetapi, mereka akan dipertimbangkan secara berbeda. Ukuran dari potensi salah saji daripada salah saji yang diketahui penting dalam menentukan apakah laporan opini tanpa modifikasi, ruang lingkup dan laporan opini dengan pengecualian, atau pernyataan tidak memberikan opini sesuai untuk pembatasan ruang lingkup. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Itu proses keputusan auditor untuk laporan audit. Auditor menggunakan proses yang terdefinisi dengan baik untuk memutuskan laporan audit yang tepat dalam serangkaian keadaan tertentu. Auditor juga harus terlebih dahulu menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Jika terdapat penyimpangan, maka auditor kemudian harus menilai materialitas kondisi dan menentukan jenis laporan yang sesuai. Menentukan kondisi yang memerlukan permulaan dari standar. Yang pertama, ada menentukan laporan audit yang sesuai untuk situasi audit tertentu. Auditor mengidentifikasi kondisi ini saat mereka melakukan audit dan memasukkan informasi tentang apapun dalam file audit sebagai item diskusi dan pelaporan audit. Jika tidak ada kondisi ini, yang merupakan kasus di sebagian besar audit, auditor mengeluarkan laporan audit opini standar tanpa modifikasi. Yang kedua, ada menentukan materialitas untuk setiap kondisi. Ketika suatu kondisi membutuhkan kebiasaan dari opini standar tanpa modifikasian yang ada, auditor mengevaluasi dampak potensial terhadap laporan keuangan. Dua, ada menentukan jenis laporan yang sesuai untuk kondisi serta materialitasnya. Yang pertama ada tingkatan. Tingkatan ini setelah membuat 2 keputusan pertama, mudah untuk memutuskan jenis opini yang tepat dengan menggunakan alat bantu keputusan. Yang kedua ada penulisan laporan audit. 1 atau lebih dari mitra sebagian besar kantor angkutan publik memiliki keahlian khusus dalam menulis laporan audit. Mitra ini biasanya menulis atau meninjau semua laporan audit sebelum diterbitkan. Slide selanjutnya,
auditor itu mungkin menghadapi situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit opini yang tidak dimodifikasi atau revisi kata-kata laporan standar. Dalam keadaan ini, auditor harus merevisi opininya untuk setiap kondisi kecuali salah satu memiliki efek menetralkan satu sama lain. Misalnya, jika ada batasan ruang lingkup dan situasi di mana auditor tidak independen, maka batasan ruang lingkup tersebut tidak boleh diungkapkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari ketika lebih dari satu modifikasi atau revisi harus dimasukkan dalam laporan. Yang pertama, auditor tidak independen dan auditor mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, terdapat batasan ruang lingkup dan ada keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya dan informasi tentang penyebab ketidakpastian yang tidak diungkapkan secara memadai dalam catatan kaki. Yang keempat, terdapat penyimpangan dalam penyusunan laporan sesuai dengan GAAP dan prinsip akuntansi lain diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan yang terakhir ada International Accounting and Auditing Standards atau akuntansi internasional dan standar audit. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan meluasnya kehadiran operasi bisnis di banyak negara mengarah pada panggilan untuk pembentukan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Auditor dapat ditugaskan untuk melaporkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Ketika auditor melaporkan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut daripada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Sebagaimana dibahas dalam bab 2, International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB mengeluarkan International Standard on Auditing atau ISA. Standar audit di Amerika Serikat sekarang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan entitas non-publik Amerika Serikat sesuai dengan kedua standar audit yang berlaku umum di Amerika Serikat dan ISA. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.